Beginilah modus penipuan online raup 41,1 miliar rupiah yang melibatkan mantan istri artis. Sosok yang terlibat itu adalah Fabiola Elizabeth Agnes. Mantan istri Reza Smash itu bertugas melakukan video call untuk meyakinkan korban. Fabiola Elizabeth Agnes ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan daring berbasis asmara, love scamming. Fabiola sebenarnya merupakan figur publik yang sempat meniti karir unik di dunia hiburan tanah air. Ia merupakan perempuan berdarah Jerman yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di Indonesia, tepatnya di Bandung. Namanya mulai melejit dan dikenal luas oleh publik tanah air ketika ia menikah dengan Muhammad Reza Anugrah, salah satu personel boyband fenomenal, Smash. Fabiola menikah dengan Reza pada September 2018, tepat setelah masa kejayaan boyband Smash mulai meredup di industri musik. Meski popularitas Smash tidak sepadat era 2011-2013, pernikahan keduanya tetap menyita perhatian netizen. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Biduk rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Fabiola dan Reza resmi dinyatakan bercerai pada pertengahan tahun 2020 lalu. Pasca bercerai dari Reza, Fabiola memilih menetap di Bali sejak tahun 2021 dan mencoba peruntungan baru di dunia digital sebagai seorang kreator konten, content creator. Demi menarik perhatian warganet, ia membangun personalitas, persona, unik yang kontras dengan latar belakang bulenya. Fabiola kerap membuat konten yang memamerkan kemampuannya berbicara dalam bahasa Sunda. Dalam banyak unggahan videonya, ia sering tampil mengenakan udeng totopong atau ikat kepala khas Sunda dan secara konsisten membahas berbagai isu seputar dunia domba Garut. Karir sebagai kreator konten domba Garut rupanya tidak berjalan mulus dan tak sesuai dengan ekspektasi finansialnya. Diduga akibat kesulitan ekonomi, Fabiola akhirnya mengambil jalan pintas dengan bergabung ke dalam sindikat penipuan siber internasional bermodus pick butchering di Solo Baru. Dalam struktur organisasi penipuan yang bermarkas di PT Digi Global Konsultan, Fabiola memiliki peran khusus untuk meyakinkan para korban. Ditangkap terlibat sindikat penipuan online. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Himawan Susanto Saragi mengatakan, Fabiola merupakan satu dari 38 tersangka yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut. Sindikat penipuan online itu beroperasi dari wilayah Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Dalam kasus ini, Fabiola disebut berperan sebagai model yang bertugas meyakinkan para korban melalui panggilan video. Tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, jaringan yang menyeret selebgram Fabiola Elizabeth ini menerapkan teknik manipulasi psikologis tingkat tinggi dengan modus pick butchering. Modus pick butchering, yakni membangun hubungan emosional dengan korban sebelum membujuk mereka menanamkan dana pada investasi palsu. Para pelaku yang berperan sebagai marketing mencari korban melalui berbagai platform. Sementara F bertugas melakukan video call agar korban semakin percaya, ujar Himawan seperti dilansir Tribun Jateng, Selasa, 2 Juni 2026. Para pelaku lebih dulu mendekati calon korban melalui aplikasi kencan daring seperti Tinder, Puff, dan Boo, serta media sosial seperti Facebook. Setelah korban merespons, komunikasi dipindahkan ke aplikasi percakapan pribadi dan terus dibangun hingga tercipta hubungan yang akrab dan penuh kepercayaan. Untuk memperkuat tipu daya, para pelaku menggunakan identitas palsu saat membuat akun media sosial, ungkap Himawan, dilansir dari kompas.com. Selain menggunakan identitas palsu, para pelaku juga menyiapkan foto dan video perempuan untuk memperkuat skenario penipuan. Dalam jaringan tersebut, F berperan menyediakan foto-foto persuasif sekaligus melakukan panggilan video secara langsung. Tujuannya agar korban semakin yakin dan bersedia menyetorkan dana ke platform investasi yang dikendalikan sindikat. Penyidik mengungkap bahwa sindikat ini bekerja secara terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas mulai dari leader, pimpinan, model, marketing, hingga asisten marketing, kata Himawan. Sasar warga Amerika Serikat. Polda Jawa Tengah menetapkan 39 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka terdiri dari warga negara Indonesia, Nepal, dan Myanmar. Sebanyak 33 tersangka berperan sebagai marketing yang bertugas menjaring korban melalui aplikasi kencan menggunakan identitas palsu. Setelah korban percaya, para pelaku mengarahkan mereka untuk berinvestasi melalui situs perdagangan kripto Choverts.net dengan tautan www.livetradingcripo.com yang telah dimanipulasi. Polisi menyebut seluruh dana yang disetorkan korban masuk ke jaringan pelaku dan tidak dapat ditarik kembali. Selain marketing dan asisten marketing, terdapat peran leader yang sangat vital untuk menyediakan perangkat komunikasi, memberikan arahan taktis jika target telah ditetapkan, membantu operasional marketing, serta memegang kendali penuh terhadap platform trading agar dana yang telah disetorkan korban dikunci dan tidak dapat ditarik kembali, ungkap Himawan.
Kasus itu juga melibatkan kerja sama internasional. Polda Jateng bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation, FBI, Amerika Serikat setelah penyidik menemukan bahwa sebagian besar korban merupakan warga negara Amerika. Dari hasil penyidikan awal kami menemukan pelaku terdiri dari warga Indonesia dan warga negara asing, sementara korbannya warga Amerika. Tentunya kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan FBI, Bareskrim dan Hubinter untuk mendapatkan keterangan dari para korban tersebut, lanjut Kombes Himawan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menelusuri identitas korban sekaligus memperkuat pembuktian perkara yang melibatkan jaringan lintas negara. Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat internasional tersebut beroperasi sejak Juli 2025 hingga Mei 2026. Selama hampir setahun beroperasi, para pelaku berpindah-pindah lokasi dan menggunakan 4 kantor berbeda sebelum akhirnya digerebek di Solo Raya. Dari aktivitas tersebut, sindikat berhasil meraup keuntungan sebesar 2.327,625,85 dolar AS atau sekitar 41,1 rupiah miliari. Polisi mencatat sedikitnya 133 orang menjadi korban dalam kasus ini. Sebagian besar korban merupakan warga negara Amerika Serikat. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 140 unit telepon seluler, 123 unit komputer, 2 laptop, 78 monitor, 54 keyboard, 4 televisi, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan operasional sindikat tersebut.